Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam mata kuliah kita yang saat ini merupakan pertemuan kita yang ketiga. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang sistem koordinat kartesius. Nah, untuk sistem koordinat kartesius ini kalian sebenarnya sudah pernah ya mendapatkan di waktu SMA, bahkan mungkin sejak SMP sudah kalian dapatkan. Tapi di sini kita review kembali saja ya. Untuk koordinat kartesius ya, kita tahu bersama bahwa koordinat kartesius itu dibangun oleh dua garis bilangan ya, X, dan ada satu lagi yang dia merupakan garis tegak lurus dengan garis bilangan X yang biasa kita sebut dengan sumbu Y. Apakah kita harus menggunakan X dan Y saja? Bisa selain X dan Y ya. Jadi bisa kalian gunakan U dengan V, A atau B ya, terserah. Tapi untuk kebersamaan, untuk kesepakatan awal kita menggunakan sumbu X dan Y. Dua garis bilangan ini saling berpotongan tegak lurus di dalam satu titik yang biasa kita kenal dengan titik O atau original ya. Jadi ini titik O ini atau titik original ini, titik koordinatnya itu adalah 0,0 karena untuk sumbu X ini ada terdiri dari beberapa skala ya. Jadi ada skala yang ke kanan dan ada skala yang ke kiri. Nah, skala yang ke kanan ini itu biasa merupakan satu bilangan yang positif dan skala yang ke kiri juga merupakan satu bilangan yang negatif. Nah, sumbu Y juga seperti itu ya, ada skalanya masing-masing. Bagian atas itu merupakan bilangan yang positif ya, sumbu yang positif, kemudian yang bagian bawahnya itu merupakan sumbu yang negatif. Nah, titik perpotongan inilah yang kita sebut dengan titik original yang merupakan titik koordinatnya adalah 0,0. Nah, perpotongan dua sumbu ini menghasilkan area yang kita sebut dengan kuadran ya. Jadi ini adalah kuadran yang pertama ya, di mana kuadran pertama itu merupakan suatu daerah di mana sumbu X-nya itu bernilai positif dan sumbu Y-nya bernilai positif. Kemudian kuadran yang kedua, sumbu X-nya bernilai negatif dan sumbu Y-nya bernilai positif. Kemudian kita punya kuadran yang ketiga, untuk sumbu X-nya dia bernilai negatif dan untuk sumbu Y-nya bernilai negatif. Dan yang terakhir ada kuadran keempat, di mana kuadran keempat ini sumbu X-nya bernilai positif dan sumbu Y-nya bernilai negatif. Nah, sumbu X ini biasa kita sebut dengan absis ya, dan sumbu Y ini biasa kita sebut dengan ordinat ya. Jadi X-nya berupa absis dan Y-nya adalah ordinat. Dan gabungan kedua absis dan ordinat ini biasa kita sebut dengan titik koordinat yang merupakan suatu titik berpasangan, yaitu X, Y. Jadi kalau seumpamanya suatu titik itu absisnya bertanda sama dengan bertanda sama dengan ordinatnya, maka kemungkinan besar titik itu berada pada kuadran pertama dan kuadran ketiga. Karena absisnya bernilai positif, maka ordinatnya juga bernilai positif. Ketika absisnya bernilai negatif, maka ordinatnya pun bernilai negatif. Kemudian untuk titik koordinat yang absisnya itu berlawanan tanda dengan ordinatnya, maka kemungkinan besar titik tersebut berada pada kuadran kedua atau kuadran keempat. Karena jika X-nya bernilai negatif, maka inverse atau lawan dari absisnya itu atau ordinatnya adalah positif. Jadi dia berada di koordinat kuadran kedua. Atau di kuadran keempat, ketika absisnya bernilai positif, maka ordinatnya bernilai negatif ya, lawan dari absisnya. Gitu. Kita masuk cara penentuan titik kartesius ya. Kita tahu bersama bahwa titik kartesius itu adalah pasangan berurut X, Y ya. Jadi ketika kita punya titik koordinat 4,3, itu berarti dari titik
original ini atau dari titik pusat 0,0 ini, kita melangkah sebanyak 4 langkah ke kanan dan sebanyak 3 langkah ke atas. Nah, ini menghasilkan kita titik koordinat bernilai 4,3. Jadi kalau misalnya kita punya titik 1,2, berarti kita melangkah sebanyak 1 langkah ke kanan, kemudian 2 langkah ke atas ya. Sekira semua sudah tahu ya. Untuk lebih mereview kembali ingatan kita bersama ya, kalian bisa kerjakan latihan berikutnya. Silahkan kalian screenshot dulu untuk kalian bisa kerjakan di waktu selanjutnya. Oke, saya kira sampai di situ saja perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.